Izin Bapak Ibu, Prof. Andri, Prof. Ahmad Safaat, dan Bapak Ibu semua dari Pembina Hukum Lingkungan Indonesia dan para peserta webinar advokasi hukum penanggulangan deforestasi di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Baik di dalam rangka menunggu saat berbuka puasa ya, kita melakukan diskusi tentu dengan sebuah tema yang menurut saya relevan untuk kita diskusikan. Ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan ya untuk sebagai pengantar ke Prof. Ahmad Safaat ya. Nah, apakah poin-poin yang saya sampaikan ini masih ada di negara yang kita cintai ini gitu ya? Karena secara normatif kita selalu disuguhkan dengan data ya, bahwa Indonesia itu 62,97%-nya merupakan kawasan hutan gitu ya. Dengan perkiraan kawasan hutan di awalnya adalah 120 juta hektar. Sehingga Indonesia menempati posisi ketiga di dunia yang memiliki kawasan hutan terluas ya. Nah, namun di Januari 2023 itu data yang dikeluarkan oleh FAO ya, bahwa Organisasi Pangan Dunia itu Indonesia bukan lagi berada di urutan ketiga, tapi sudah berada di urutan ke-8 ya. Karena jumlah hutannya semakin lama semakin menyusut ya, 92 juta hektar. Walaupun data dari KLHK dan BPS ya yang mengatakan bahwa angka deforestasi itu tinggal 100 ribuan hektar per tahun gitu ya. Nah, jadi katakan mampu menurunkan tingkat deforestasi, tapi kawasan hutannya semakin lama semakin berkurang ya, tutupannya semakin lama semakin menipis gitu ya. Nah, kemudian dari data yang kita miliki bahwa ada lebih kurang 25.863 desa yang terletak di dalam maupun di sekitar kawasan hutan, di mana jumlah penduduknya berjumlah 48,8 juta ya, di mana 10 juta hektarnya 10 juta jiwanya berada dalam kondisi miskin gitu ya. Nah, belum lagi kita melihat bahwa kalau kita lihat data KPA ya, Konsorsium Pembaruan Agraria itu menempatkan konflik di bidang kehutanan itu berada pada posisi ketiga ya, setelah perkebunan, pertambangan, kemudian ada kehutanan gitu. Dan Indonesia seringkali ada yang menyatakan bahwa pepatah ayam mati di lumbung padi itu, nah ternyata itu juga ada di Indonesia gitu ya. Artinya kantong-kantong sumber daya alam itu menjadi kantong-kantongnya kemiskinan. Jadi kemiskinan itu ada di wilayah-wilayah yang sebenarnya kaya akan sumber daya alam gitu ya. Dan konflik-konflik agraria ini kalau berdasarkan data dari KLHK ada 1051 konflik ya selama 2015 sampai 2022 yang terjadi gitu ya, dan baru 31% yang berhasil ditangani, itu sekitar 324 kasus. Nah, problem yang terjadi ya dalam pengolahan sumber daya hutan yang selama ini itu pendekatannya state based forest management ya, pengelolaan hutannya berbasiskan negara ya. Walaupun kemudian negara kita ini beberapa tahun ini menerapkan community based forest management dengan adanya perhutanan sosial ya. Adanya perhutanan sosial dengan 5 skema perhutanan sosial.
Kemudian di dalam kawasan konservasi diperkenalkan ada namanya kemitraan konservasi. Nah, namun kita melihat apakah kebijakan ini sudah memberikan jawaban atas persoalan ya, atau problem yang dihadapi oleh masyarakat. Karena mungkin salah satu contoh ya, potret mungkin di Bengkulu ya. Saya mungkin tidak begitu paham di daerah lain. Salah satu contoh itu ada di Kabupaten Lebong ya. Nah, Kabupaten Lebong itu 60%-nya adalah kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat ya. Dan ada beberapa hutan lindung juga. Dan kawasan itu kemudian menjadi persoalan antara negara dan rakyat ya. Kenapa? Karena memang jarak antara desa dan kawasan itu sangat dekat. Bahkan 90% masyarakatnya sebagai petani itu bertani, mungkin perspektifnya sudah mulai bergeser ya dari preservasi menjadi konservasi yang kemudian memberikan akses bagi masyarakat untuk mengelola kawasan dengan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu. Nah, ini persoalan antara hak akses dan akses ya. Nah, antara hak akses dan hak untuk memiliki ini juga belum menemukan titik temu ya. Nah, namun ada kritik yang kemudian melakukan perubahan bentukan kawasan hutan jadi bukan kawasan hutan atau memberikan izin kepada sebuah korporasi mudah, kemudian begitu sulit dan prosedurnya sangat berbelit-belit gitu ya. Nah, ini problem yang dihadapi oleh masyarakat, bahwa hutan menjadi livelihood bagi masyarakat. Mereka tidak bisa dari kawasan hutan itu sendiri. Dan beberapa masalah yang terjadi di Bengkulu, misalnya konflik antara perkebunan dengan masyarakat adat, kemudian berujung pada pemidanaan dan sebagainya, ini tentu harus menjadi pemikiran kita bersama. Apakah konstruksi hukum kita atau hukum sumber daya alam, hukum lingkungan kita sudah memberikan jaminan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum, dan bagaimana negara hadir di dalam persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga pengolahan sumber daya alam di satu sisi juga memberikan kebahagiaan dan kemakmuran bagi rakyat yang lain, bukan kemudian menimbulkan persoalan yang bertambah berat bagi masyarakat, gitu ya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita telah hadir di tengah-tengah kita Profesor Rahmat Safaat ya, yang baru-baru ini meluncurkan buku ya Prof ya, hukum oligarki ya, misalnya hukum oligarki. Saya udah dapat bukunya tapi belum tuntas dibaca nih Prof. Nah, nanti mungkin Prof juga bisa singgung ya. Dan oleh karena itu judul yang beliau angkat adalah advokasi hukum penanggulangan deforestasi di Indonesia di tengah peliknya kehidupan yang dihadapi oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan kawasan hutan. Monggo Prof diberikan kesempatan kepada Prof untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya, mungkin hasil penelitiannya terkait dengan ini. Mungkin waktunya sekitar 20 menit paling lama ya Prof ya. Iya, nanti saya cepat-cepatkan aja. Nanti kemudian kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Kepada Profesor Rahmat Safaat, waktu dan tempat dipersilakan Prof. Monggo, Prof. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Prof. Andri Wibisono dan teman-teman di Pembina Hukum Lingkungan Indonesia. Sore hari ini saya sangat senang ya. Sebenarnya saya tidak ahli ya berkaitan dengan persoalan hutan. Tetapi atas krisis yang berkembang, ya krisis kehutanan yang berkembang, itu rasanya tidak tahan kalau ditunda-tunda. Nah, memang kita dimain-mainkan atas data yang tidak tepat, ya. Hingga kemarin Prof. Andi sempat bilang
Kenapa jual beli karbon kita malah mendapatkan dana besar dari Norwegia? Ya karena datanya nggak tepat. Dan dalam pertemuan di Norwegia, Siti Nurbaya, ya, di Norwegia malah dapat uang. Ya. Nah, karena kegalauan itulah meskipun saya nggak ahli, saya hanya pemantik diskusi aja. Dan saya sangat terbantu dengan penjelasan Mas Endra Satmaidi tadi ya. Ya, justru intinya sudah disampaikan. Saya hanya kembangan-kembangannya aja untuk memantik diskusi. Meski dalam diskusi ini saya ingin menyampaikan tidak hanya hutan ya. Kita ini negara kaya. Apa yang dikatakan oleh Ernest Francois Jaeger, dia bilang begini, Indonesia itu bak jamrut mutu manikam. Jadi sudah sejak lama Indonesia itu menjadi negara yang sangat kaya, ya, sangat kaya betul. Kemudian M. Ainun Najib juga ngomong Indonesia itu bocoran surga. Dan kemudian ada Syekh Akbar Al-Azhari dari Mesir juga bilang Indonesia adalah potongan surga. Dan Mustafa Bisri dalam puisinya juga banyak menyebut Indonesia adalah miniatur surga. Ya dari penjelasan-penjelasan ini maka kita tidak heran kenapa orang-orang Eropa dulu ya sekitar 350 tahun dia menjajah kita. Ya dia tertarik dengan Indonesia ya karena kekayaan alam kita luar biasa ya. Sehingga dengan demikian mereka harus bertempur antar mereka untuk mendapatkan Indonesia. Dan bodohnya kita, kenapa bisa dijajah sampai 350 tahun? Padahal saya ke Belanda 3 kali ya. Negaranya kecil ya. Kok bisa menjajah Indonesia yang sangat luas ya. Peta Indonesia itu kalau ditempelkan di Eropa tertutup itu. Ya. Kita puluhan kali lebih besar dari itu, tapi kok bisa kalah dengan Belanda yang dijajah 350 tahun, bukan waktu pendek itu. Ya, sekarang kita merangge-rangge ya, sudah 70 tahun. Ya, tapi nampaknya juga pemerintah kita juga tidak pandai mengelola sumber daya yang luar biasa ini. Sama Allah kita diberi lihat ini ya, sumber daya kita. Ada hutan, ada air, ada laut, tata ruang, mineral, batu bara, tanah, gas alam, minyak bumi. Sudah banyak ini ya. Dan Bapak Ibu tahu bahwa emas kita aja terbesar nomor 10 di dunia. Ya, ya ini kita bisa memperlihatkan ini. Batu bara kita lihat, wah luar biasa. Jadi timah, nikel, tembaga, batu bara, aluminium, minyak bumi, oh, banyak kita. Nah, belum lagi kita bisa melihat ini ya, potensi emasnya. Nomor 9, bukan nomor 10 lagi. Dan kandungan potensinya besar sekali ya. Ada 109 juta ton ya, ton ini. Wah, jadi di Timika, di Murawali, di Halmahera, dan seterusnya, sangat kaya kita. Dan ini sebaran tambang kita. Seluruh Indonesia ada. Ya. Potensi emasnya, wah ini lihat ini sebarannya. Di Mimika, di Bil Papua Tengah, di Gunung Pongkor, Bogor, di Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat. Lihat ini sebarannya. Ada hampir lebih dari 78,5 juta ton cadangan emas kita ya. Ini luar biasa. Jadi saya sengaja ini menyampaikan potensi sebelum melihat potensi hutan kita ya. Karena hampir seluruhnya ada di hutan itu. Kemudian potensi laut dan pantai kita terpanjang di dunia setelah Kanada. Ya, tapi kemudian pulau-pulaunya juga antar pulau itu ada selat dan teluk yang menghasilkan sumber daya laut yang luar biasa, tapi kita tidak bisa mengelola dengan baik. Ya. Hampir 400 triliun sumber daya laut kita dicuri sama nelayan di tetangga kita, baik dari Cina, dari Filipina. Kemudian potensi tata ruangnya, ya kita sudah dijuluki sebagai negara terindah di dunia. Jadi, tapi saya melihat di Bali, di mana-mana potensi itu dikuasai oleh siapa? Dikuasai oleh orang asing malah. Orang Indonesia sendiri jarang. Nah, kemudian kita juga lihat sawit. Ini masalah besar sawit ini ya.
Bapak Ibu perlu tahu sawit kita itu ada 16 juta hektar, dan terbesar produksi sawit Indonesia. Tapi menimbulkan masalah kemarin, ya, karena direkomendasi untuk diekspor, ibu-ibu kehilangan sawit, kehilangan minyak tanah. Minyaknya dia dapat minyak curah, malah ibu-ibu ngantri minyak. Nah, ini persoalan karena dari hutan yang multikultur menjadi monokultur. Jadi ini berbahaya, sawit itu berbahaya bagi berlanjutan lingkungan masa depan. Dan laporan mahasiswa saya banyak kera dan suspanse dan hewan dibunuh, ya, di pembabatan sawit itu. Dibunuh karena apa? Makan buah sawit dan dilombakan. Mahasiswa saya di berbagai daerah di Kalimantan lapor, Pak, ini kok banyak dibunuh. Ya kalau ditangani ya itu dihadiahkan, jadi dilombakan. Kalau membunuh kera yang besar dapat 10 juta, yang tanggung 5 juta, yang kecil 2 juta. Ribuan kera dibunuh, ya. Itu mengganggu keanekaragaman hewan, belum ularnya. Potensi nikelnya lebih-lebih, ya. Di Morowali kita lihat itu, besar-besaran tambang nikel. Pencemarannya kemana-mana didiamkan aja. Nah, minyak dan gas banyak juga. Dan sekarang ada di Bojonegoro, ya. Bojonegoro itu daerah kabupaten yang kaya sekarang. Karena minyaknya hampir semua kecamatan itu ada, ya. Di bawahnya ada minyak. Nah, kemudian ada juga energi, ya. Kita nggak tanggung-tanggung, energi kita ini sangat luar biasa juga. Belum lagi gas buminya, ya. Ini luar biasa. Nah, sekarang kita masuk ke hutan. Jadi kekayaan alam kita ini melimpah dan hampir seluruhnya ada di hutan, ya. Kalau diambil kan alamnya, batu baranya, hutannya dibabat dulu. Nah, karena kegalauan itulah, belum lagi illegal logging, ya. Logging itu luar biasa kita, ke Eropa maupun ke Cina. Ada yang memenuhi untuk pabrik kertas, ada yang memenuhi untuk pembangunan kapal, ya. Ada yang dipakai mebel dan seterusnya. Dan itu illegal logging, ya, dari perdagangan kayu liar yang mafianya sulit dibuka, ya. Kalau filmnya kita bisa lihat, ya. Nah, sekarang hutan kita, ya, kita semua sudah ngerti hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati. Nah, ini, ya, berisi sumber daya alam hayati dan non hayati yang didominasi pohon dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Nah, ini. Jadi kalau kemudian orang menambang batu bara, sikat dulu pohonnya, ya. Siapa yang memanfaatkan pohonnya? Nah, jadi pembabatan hutan itu terjadi luar biasa, tapi uangnya kemana nggak jelas. Ya, sehingga negara ini sampai mengambil pajak yang tinggi, tapi dari sumber daya alam nggak jelas. Padahal kekayaan alam kita itu dibabat, ya. Dan Anda tahu Timika, ya, yang Freeport. Freeport itu hasilnya setahun 300 triliun, setahun, ya. Berapa tahun dia sudah kelola. Terus negara dapat berapa itu, ya? Katanya 51% saham ada di pemerintah. Ya, tetapi kemarin-kemarinnya hanya dapat 12 triliun. Ya, itu belum yang lain, ya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa ada banyak persoalan yang ada di hutan ini, ya. Meskipun hutan itu di Indonesia menjadi sumber kehidupan yang kalangan ahli bilang forest for the people, tapi people-nya tadi sudah disebut Mas Endra, ya. Orang hidup di hutan 40 juta orang, ya, hidupnya bermasalah secara sosial ekonomi. Nah, kita lihat hutan Indonesia kita tadi harus dipertanyakan apa betul itu, ya. Jadi ini angka-angka tentang luasan hutan ya perlu dilihat lagi dengan maraknya pengurasan atas sumber daya alam, otomatis hutannya dibabat juga. Salah satu contoh food estate saja 600.000 hektar, 600.000 hektar.
ya. Kemudian sawit 16 juta hektar. Ya, jadi hutan kita mengalami tekanan yang luar biasa atas aktivitas tata kelola sumber daya itu. Ya, jadi sumber daya yang ada dalam hutan ada kayu, non kayu. Ya, Kalimantan itu sumbernya kayunya besar-besar. Dulu ketika kita dijajah Belanda, ya diambil kayunya untuk apa? Kapal, sehingga kapal perangnya Belanda ya cukup kuat juga, ya. Sampai bisa ke Amerika menjajah Suriname, ya. Nah, kemudian ada juga potensi sumber daya alam non kayu dan seterusnya. Jadi ini potensi hutan kita luar biasa. Nah, tetapi persoalannya sekarang ini, ya, kita masuk ke persoalan. Seharusnya tata kelola hutan dan sumber daya alam lainnya itu kita mampu, ya, mampu untuk memakmurkan rakyat dan juga menjadi sumber keuangan negara. Dan kemudian ya jangan diambil hasilnya saja, tapi ekologinya juga harus diperhatikan. Nah, persoalannya ya tidak terjadi ini. Rakyatnya tadi sudah disebut oleh Mas Hendra. Ini rakyatnya bisa miskin itu gimana? Padahal dia di sumber-sumber kehidupan. Katanya ayam mati di ya di tempat benih yang melimpah itu. Itik mati di tempat ikan yang melimpah atau cacing yang melimpah. Nah, kita di Yahukimo hampir tiap tahun banyak orang mati meninggal karena kelaparan. Aneh, ya. Aneh, kelaparan. Dan kemarin sudah aksi untuk membantu mereka. Dan dalam konteks itulah maka terjadi situasi paradok, ya. Justru hutan kita kaya tapi banyak dibabat, kita pun nggak tahu dibabat, katanya aman, ya. Padahal tidak aman menurut saya, ya. Tadi sudah saya sebut. Jadi ketimpangan kita itu hutan yang luas itu dikelola oleh para kapitalis, ya. Dan kapitalis kita saat ini bergeser ke oligarki. Jadi kuat mereka. Jadi hanya dibagi ke orang-orang tertentu, ya. Perkebunan sawit ya orang-orang itu aja. Tambang ya itu aja. Ya. Rakyatnya nggak dapat. Ya tadi Mas Hendra bilang tergusur rakyatnya. Ya. Di Norwegia enggak. Di Norwegia itu terjadi sebaliknya. Hanya punya tambang minyak aja kaya dia. Ya, meskipun penduduknya sedikit, tapi pola tata tata distribusi atas hasil tata kelola tambang dia bagus, bisa ditiru. Jadi ya rakyatnya dapat, pemerintah dapat, pengusaha dapat, dan lingkungannya dapat, lingkungannya. Masyarakat sekitar tambang juga dapat. Jadi nggak ada yang tertinggal. Dan kita enggak, ya. Tata kelola kita itu orangnya dipilih, institusinya, perusahaannya dipilih oleh penguasa. Dan ada kompensasi atas pemilihan itu. Jadi orang-orang tertentu, yaitu yang saya sebut dalam buku saya itu oligarki dalam tata kelola apa? Tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam, termasuk hutan. Sehingga meskipun kita kaya, ternyata kondisi kita kemiskinan banyak, ya. Anak-anak stunting banyak, mati kelaparan banyak, ya. Pencemaran dan kerusakan lingkungan jalan terus, ya. Ada satu buku yang saya tulis, ya, kerusakan lingkungan di Morowali, ya, di Sumatera Utara. Ya, di Sumatera Utara, ya itu ada satu kasus yang sampai sekarang belum selesai. Yang ditangani ya masih pinggiran-pinggiran orang-orang tertentu, tapi intelektual pelaku intelektualnya ya sampai sekarang masih melenggang, ya. Nah, kondisi inilah yang kadang-kadang kita perlu pertanyakan, apakah betul negara ini mengantisipasi secara serius persoalan deforestasi. Nah, saya pikir kalau melihat data-data tidak serius. Meski sudah ada, ya, perintah dalam Undang-Undang Dasar itu jelas itu. Tapi kenapa nggak didengar para pejabat publik, ya? Mulai dari era Soeharto sampai sekarang, ya, utama di pasal 33 ayat 3. Jadi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk hutan.
memang dikuasai negara tapi bukan dimiliki ya. Nah, karena dikuasai dia negara harus pandai memanage. Nah, kata-kata terakhir itu yang penting digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, ini tidak tercapai. Ya, padahal tidak hanya hutan kekayaan kita ini, ada tambang emas, ada batu bara. Makanya Abraham Samad bilang begini, ya ketika dia 2 tahun yang lalu bilang, dari batu bara saja, kalau pemerintah pandai mengelola, maka setiap orang nggak ada yang miskin. Dia dapat dalam 1 tahun 33 juta dari tambang batu bara aja. Nah terus kemana kekayaan batu bara itu? Ya, ya kemarin saya pulang dari IKN, saya kebetulan ketua peneliti untuk lingkungan hidup di IKN. Ya, kebetulan pulangnya saya duduk satu kursi di pesawat dengan petambang batu bara. Jadi luar biasa kayanya dia. Ya Cina lagi, orang Cina. Iya, cerita dia. Waduh Pak, batu bara di Kalimantan begini enak usaha batu bara ya. Nah terus rakyat kita nggak enak itu. Bahkan kalau saya sering ke Kalimantan itu sering lampu mati ya. Pusatnya batu bara kok malah lampu mati. Ini udah jadi aneh ya. Jadi aneh. Jadi pasal 33 ini tidak difahami yang saya sebutkan di sini nih. Ya, mereka para pejabat kita itu tidak paham bahwa sumber daya alam itu ya untuk memakmurkan rakyatnya. Ya, jangan hanya pengusaha sama pejabat publik aja. Ada pejabat publik yang punya tambang emas, ya. Rakyatnya ya dikejar-kejar. Lihat ya, tambang pasir di Lumajang, nggak izin, nggak pakai izin, tapi ya jadi konflik yang luar biasa. Dan Bapak Ibu tahu ada 2.000 tambang yang tanpa izin, yang nggak dihiraukan mereka. Nah, mestinya orang-orang itu paham konstitusi ya, para pejabat itu, sehingga tidak terjadi deforestasi itu. Dia paham ya bagaimana lingkungan yang sudah ditambang harus direklamasi dan seterusnya. Enggak, di Kalimantan itu banyak lubang-lubang bekas tambang batu bara yang tidak direklamasi. Padahal ada uang reklamasinya. Kemana ya? Ini yang harus dipertanyakan. Jadi tiap perusahaan ini sudah naruh uang untuk reklamasi bekas tambang mereka. Tapi kenapa kok tidak jalan? Ya. Nah, ini yang barangkali perlu dicermati situasi deforestasi kita ya. Menurut negara nggak ada deforestasi di Indonesia itu kecil. Ya, tetapi kenyataannya ya ini saya buka secara ringkas saja. Kita bisa lihat ya terus terjadi. Bahkan di tahun 2000 ya ini kebakaran hutan ya terus terjadi ya. Dan sebelum ada pengusaha hutan HPH dan HTI, hutan di Kalimantan itu nggak pernah terbakar, betul. Kenapa? Karena ada masyarakat adat. Jadi kalau ada masa kebakaran hutan, dia membuat lingkaran hutan, lingkaran api, setelah itu selesai, nggak pakai disiram, selesai sendiri. Tapi sekarang masyarakat adat disisihkan dan dikeluarkan dari hutan. Nggak kok terjadi keturunan hutan, ya nggak bisa apa-apa. Jadi semakin marah kebakaran hutan. Lihat angkanya aja sudah mengerikan ya. Nah ini. Nah kemudian nah ini ya data-data kebakaran hutan dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan penegakan hukum kita? Nah, ada undang-undangnya tapi nggak jalan semua. Itu yang disebut dengan policy non-enforcement. Ya, ada undang-undang cipta kerja. Malah apa? Memudahkan orang yang seharusnya dipidana hanya kena sanksi administrasi aja. Ya, undang-undang cipta kerja menggeser. Padahal undang-undang lingkungan kita itu paradigmanya adalah premium remedium. Kalau ada kejahatan lingkungan, pidanakan dia. Nah itu. Saya ketemu Mas Ahmad Santoso sebagai desainer undang-undang lingkungan ya, sama Indro Sugianto almarhum. Dia cerita bahwa undang-undang lingkungan hidup ini selangkah lebih maju karena hukum pidana menjadi instrumen penakut untuk para pengusaha yang nakal merusak hutan. Ya ternyata dengan undang-undang cipta kerja digeser ya. Jadi seluruh persoalan kehutanan nggak usah dipidana ya, cukup administrasi negara. Wah ini tambah parah ya. Dan bahkan banyak kasus-kasus kerusakan hutan yang tidak ditangani. Ya. Nah ini kasus pidana banyak ini, kebakaran hutan dan seterusnya. Nah, ya.
Nah, saat ini tahun 2004 saya dapat informasi ya, ternyata Indonesia masuk dalam 10 negara dengan tingkat deforestasi terparah di dunia. Jadi kalau tadi disebutkan dalam 1 tahun 100.000 hektar hilang, sekarang lebih. Ya, ya banyak yang dibabat habis-habisan tanpa ada proses penegakan hukum sama sekali. Padahal si Siti Nurbaya ini di dalam pertemuan di Norwegia bilang bahwa deforestasi bisa diselesaikan dengan intervensi regulasi dan penegakan hukum. Tapi yang terjadi justru intervensi negara justru memicu deforestasi yang sangat tajam dengan munculnya Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Kemudian penegakan hukum tidak jalan. Ada buku saya hukum pidana lingkungan tidak jalan. Ya. Jadi susah kita ini sekarang. Negara tidak melakukan hal-hal yang serius nangani deforestasi yang tadi sudah disebut oleh Mas Endra, sekian tahun rusak sekian. Dan tahun 2024 kita jadi rajanya perusak lingkungan, perusak hutan. Nomor 2 setelah berhasil. Bayangkan. Jadi angka-angka yang disodorkan kemarin itu ya manipulatif ya seperti dikatakan oleh Prof. Andri, tidak benar. Nah, oleh karena itu ini harus kita lihat realitas empiriknya ya. Nah, ada satu persoalan yang patut kita lihat. Tadi saya katakan bahwa para kapital di Indonesia itu sudah sangat mapan dan nyaman, sehingga dia menjadi sangat elit. Nah, elitisme kapital itu dalam tata kelola sumber daya alam itu yang saya sebut dengan oligarki. Kalau kemudian kita baca bukunya si Haryadi Kartodiarjo, itu ternyata sudah ada oligarki itu sudah lama, tapi dia menyebut dengan state capture. Jadi negara menangkap sumber daya alam itu dan menyisihkan orang-orang yang menghalangi. Ya, siapa penghalangnya? Ya masyarakat adat, aktivis lingkungan itu disingkirkan supaya oligarki semakin kuat. Ya. Nah, dalam konteks inilah maka saya bilang bahwa harus ada penegakan hukum untuk menyelesaikan para oligark itu. Jangan dibiarkan. Ya, meski di belakang itu sangat sulit, tapi harus dimulai. Makanya saya memulai kampanye itu dengan menerbitkan buku oligarki itu. Itu bagian dari literatur campaign ya, literatur campaign. Kampanye lewat literatur. Supaya ini harus terus digulirkan bahwa oligarki ini jangan dibiarkan. Kalau dia dibiarkan dalam 10-15 tahun lagi habis karena mereka serakah ya, atas sumber daya itu serakah, nggak mau bagi. Sehingga Mahatma Gandhi itu bilang, dunia ini sebenarnya cukup untuk membiayai meskipun jumlah kita saat ini 9 miliar orang, cukup. Tapi kalau di tangan oligark, jadi nggak cukup. Oligark itu serakah ya. Jadi nggak cukup. Satu gunung emas pun dia minta 2 gunung emas. Ya, jadi nggak cukup katanya Mahatma Gandhi, orang-orang serakah ini akan menghabiskan dunia. Nah, kapitalisme kita ini hampir semuanya sudah jadi jaringan elit oligarki ya. Nah, oleh karena itu ke depan saya berharap ada kelompok LSM dan kalangan akademisi yang mampu menyiapkan apa? RUU anti oligarki dalam tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam. Itu harus disiapkan. Apakah bisa nunggu dari negara? Enggak mungkin ya. Negara sudah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan itu dalam waktu 10-15 tahun kalau itu berlaku habis sumber daya alam. Dan kita menjadi apa? Buruh di negara yang kaya itu. Saya tadi sudah bilang Indonesia itu negara kaya. Dijajah 350 tahun oleh Belanda aja nggak habis-habis kekayaannya. Tapi sekarang sudah merdeka 70 tahun, waduh habis lebih cepat. Ya kalau oligarki ini tetap tumbuh, susah. Makanya advokasi yang harus dilakukan, kita harus ya selesaikan, kampanyekan bahwa oligarki itu akan merusak, melanggar HAM dan merusak lingkungan. Tapi yang kita hadapi memang bukan hal yang mudah ya. Pengusaha yang kaya, bayangkan kekayaan para oligark itu yang pengusahanya aja hampir 700 triliun ya. Ada yang 200 triliun, ada yang di atas itu antara 200-700 triliun. Ya, dia bisa singkirkan aktivis itu dengan uang.
Nah itu habis. Ya. Makanya ini harus serius nanganinya ya. Dan harus terorganisir dengan baik. Hingga ke depan kita punya undang-undang anti oligarki. Ya, oligarki itu tidak bagus karena itu kumpulan orang serakah ya, yang tidak membagi sumber daya alamnya kepada rakyat. Padahal perintah konstitusi apa? Ya ke rakyat, bukan untuk ke oligark. Ya, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, jelas. Makanya saya katakan mereka nggak baca konstitusi, padahal tugas mereka ada di konstitusi. Ya, kita kembalikan sekarang supaya kita mempercayakan tata kelola sumber daya alam ini terhadap orang-orang yang bijak ya, bukan serakah. Nah, saya pikir yang itu bisa dilakukan oleh siapa? Nggak ada yang lain kecuali para NGO ya, Walhi, Jatam, Aisel dengan apa? Akademisi, karena nanti naskah akademik itu yang buat kan akademisi. Ya, dipersiapkan dengan baik meskipun tantangannya besar. Kemudian ya kita dialogkan dengan presiden. Terus saya pernah buat undang-undang itu waktunya 7 tahun. PKDRT dengan teman-teman ya. Kemudian undang-undang tentang trafficking 5 tahun saya buat itu dengan teman-teman. Toh akhirnya jadi. Ya, jadi kita bisa itu. Kalau menurut saya kalau ada sekelompok orang yang mau bersih teguh menyiapkan naskah ini bisa sambil berkampanye terus. Dulu KDRT ditertawakan orang anggota DPR di DPR sana menertawakan kami, tapi akhirnya disahkan juga. Ya, lah ini kan. Nah, tapi melihat situasi krisis lingkungan saat ini kita nggak boleh diam. Ya, saya kemarin ada di kelompoknya ADASI, ya, Asosiasi Dosen Agraria, tapi mereka asik masuk dengan apa? Ilmu. Ya, tidak berpikir soal keluar. Tanah sudah begini begitu, dia berpikir teori ini. Akhirnya saya keluar betul. Ya saya keluar aja Mas ya, dari kelompok ini keluar ya. Saya nggak ingin bahwa para ilmuwan itu terjebak ke ilmuwan aja tanpa melihat ketidakadilan di luar sana. Baik ketidakadilan yang dihadapi oleh rakyat atau lingkungan ya. Jadi ilmu itu ke depan harus menggeser kita untuk lebih sensitif sebenarnya terhadap isu-isu lingkungan, isu-isu HAM yang ada di luar kampus, yang ada di luar perguruan tinggi. Jangan berasik mansuk dengan laboratorium, tekun di sana, hasilkan jurnal, hasilkan buku, jangan tekun di sana. Ayo kampanye kita, ya turun. Jadilah cendekiawan yang selalu gelisah atas ketidakadilan, ya, atas pelanggaran HAM. Ya. Jangan diem aja, masa guru besarnya diem aja. Ya saya pikir itu ya, ini mudah-mudahan memantik diskusi kita. Terima kasih. Ya Mas Hendra, silakan ditindaklanjuti untuk didiskusikan. Mas Hendra kemana ini? Halo, Mas Hendra. Jangan-jangan tertidur nih Pak Rahmat, Pak Edra nih. Iya Mbak Ria Siumbu. Tadi lari sebentar itu. Ya, Sehat-sehat ya Prof. Rahmat. Alhamdulillah sehat ini. Saya lihat tambah muda ini seperti kala kita di Salemba masih 20-an tahun ya. Tapi mantap Pak Rahmat, saya acungi jempol. Jiwa LSM-nya yang sejak dulu itu masih tetap membara sampai saat ini. Iya, harusnya begitu Mbak Ria ya. Iya, Harusnya cocok. begitu. Menghadapi negara yang seperti ini ya harus begitu ya. Meskipun risikonya besar ya. Kemarin saya mau ceramah aja sudah diblokir ya. Karena HP. kenapa? Ya nggak tahu alasannya wifi-nya putus Pak Rahmat. Ya, padahal sudah dibuka itu. Terus kemudian wifi saya juga diboykot. Ya. Sehingga saya harus kelabakan menggantikan jaringan saya terputus semua. Ya, menggunakan HP baru untuk menghubungi lagi supaya tersambung. Ya Mbak Maria aja yang sekarang jadi apa? Mbak Ria Siumbu aja yang memimpin diskusi. Makanya Pak Edra ini kenapa lari dia ini Pak Rahmat? Mungkin sakit perut ini. Ya, silakan Mbak Ria dulu. Ya, baik Bapak Ibu, ini moderator kita mungkin
apa namanya lagi mah ya, atau ada masalah lain sehingga Sholat meninggalkan. katanya, izin sholat sebentar. Oh itu Oh. udah ada Prof. Andri. Oh, Prof. sholat. Andri. Ya. Oh, di Itu ada chat, di chat. ada di chat, di chat Oh. ya. Oh iya iya ya, izin sholat sebentar Bapak ya, ya sudah. Udah ada Prof. Andri Maria nih. Siumbu aja. Silakan aja. Boleh saya berini, Prof? Ya, ya Bu Maria Siumbu silakan. Bukan ini ada yang lain, Prof. Ada yang siapa Ibu Ibu Khadijah, siapa Kak. Bu Siti. Ya, Silakan Bu Siti. terima kasih, Prof. Terkait dengan ini ada masalah serius terkait dengan jamrek ya. Ini sebagai apa? Sekedar informasi. Dulu saya pernah di di Komisi Reklamasi Pasca Tambang Kalimantan Timur. Itu kan memang di Kalimantan Timur itu banyak tambang-tambang ya sebelum perubahan undang-undang. Jadi saya kelas balik sebentar bahwa di Kalimantan Timur itu mulai banyak tambang itu setelah adanya Undang-Undang 2299 yang diganti 32 2024. Nah, di mana kewenangan itu ada di kabupaten dan kota, sehingga memperbanyak yang namanya izin-izin tambang. Nah, izin-izin tambang itu memang banyak melanggar tidak sesuai dengan yang tadi. Ada hutan lindung, masyarakat hukum adat, persawahan, pertanahan, dan sebagainya. Nah, karena perubahan yang sangat signifikan terhadap dampak lingkungan hidup, maka salah satu hal yang melatar belakangi perubahan adalah undang-undang tentang pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang 2023 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di pasal saya lupa 214, di mana kewenangan itu ada di provinsi. Nah, disitulah kita akan bisa mengetahui, kasusnya ini khusus ya di Kalimantan Timur, bahwa setelah kita inventarisasi dan berbagai persoalan paling mendasar adalah terkait dengan yang namanya dana reklamasi pasca tambang. Nah, dalam konteks itu, yang hari ini yang menjadi PR kita bersama adalah, jadi sekedar informasi Bapak Ibu, bahwa dana pasca tambang itu masih ada di pemerintah dan tidak pernah diambil sampai hari ini bagi terkait dengan izin-izin yang sudah selesai. Dana itu ada di bank Kaltim ketiganya. Kita kemarin sudah laporkan ke KPK bagaimana dengan proses itu, bagaimana kita mengambil dana-dana reklamasi tersebut untuk rehabilitasi dan deportasi yang terkait dengan kerusakan di Kalimantan Timur. Nah, apa yang terjadi bahwa ini bermasalahan adalah terkait dengan hukum perbankan, bahwa itu adalah dana reklamasi dan dana pasca tambang itu adalah bicara soal private. Jadi negara tidak bisa mengambil dana-dana itu untuk rehabilitasi. Ini yang terjadi, Prof. Ini pengalaman saya di Kalimantan Timur. Jadi mungkin pertemuan ini hari ini Bapak Ibu bisa memberi minimal satu solusi bagaimana menyelamatkan dana-dana yang ada itu untuk diambil. Nah, persoalannya adalah kalau dana itu diambil dikembalikan ke Menteri Keuangan, bukan untuk rehabilitasi gitu. Nah, itu yang terjadi hari ini. Bagaimana bisa mengeluarkan dana-dana pasca tambang yang tidak dilakukan oleh mereka-mereka yang dulu punya izin-izin, khususnya di Kalimantan Timur. Itu sekedar informasi, Prof. Terima kasih. Ya, tadi saya bilang bahwa hampir kebijakan negara dan yang telah disiapkan, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak familiar ya untuk keberlanjutan ekologi. Kalau kita meniru beberapa negara di Eropa, mestinya dana mitra lingkungan itu tidak privat, mestinya masuk ke kementerian yang terkait. Kalau tambang masuk di tambang, kalau hutan masuk di KLHK. Sehingga ketika selesai izinnya, ya itu harus keluar ya untuk direklamasi. Nah, sekarang uang itu numpuk ya. Dan pengusaha tidak cawe-cawe lagi. Sehingga di Kalimantan itu danau-danau besar pasca tambang itu jumlahnya tidak hanya puluhan tapi ratusan. Ya. Jadi ya memang harus ada perubahan-perubahan kebijakan yang memang pro ekologi. Sekarang ini tidak pro ekologi. Ya, Undang-Undang Cipta Kerja itu betul-betul ya mempercepat proses kerusakan ekologi. Ya, dengan izin dipermudah ya. Meskipun belum ada amdalnya bisa jalan lewat SOS. Hanya main-main di SOS saja ya.
Jadi ini yang saya pikir juga harus didesakkan kepada negara. Saya tetap bagian dari orang yang tidak setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Dan dalam buku saya di Oligarki itu saya kritik betul Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, tapi mungkin teman-teman punya pikiran lain karena di sini ada Prof. Andri barangkali bisa memberikan solusi karena Kalimantan itu mengkhawatirkan. Kira-kira 5 tahun yang lalu saya ke sana itu tidak terjadi banjir ya. Samarinda nggak pernah banjir. Tapi sekarang ini 70% Samarinda itu menjadi tambang. Sehingga kalau hujan banjir, buaya muaranya masuk ke kota. Jadi aneh sudah Kalimantan itu. Ya, saya pikir itu mungkin ada teman yang lain ya, karena ini saya hanya pemantik diskusi aja. Silakan kita matangkan supaya ke depan itu ada dari kita yang menyiapkan tindak lanjutnya dari diskusi ini. Yang tadi saya rekomendasi perlu ada RUU anti, meskipun saya diskusi dengan Prof. Andre dengan teman-teman Wali itu sulit Pak buat undang-undang anti oligarki. Ya nggak apa-apa sulit karena sulit itu ya kita harus siapkan. Ya. Ye, silakan kalau ada yang melengkapi apa yang saya sampaikan. Mas Silakan Hendra. Bapak Ibu. Ya. Ya. Ya, Mas Hendra silakan dilanjut. Ya. Terima kasih Prof. Bapak Ibu, mohon maaf tadi saya sholat sebentar. Mungkin nggak perlu disimpulkan ya Prof ya poin-poinnya. Yang penting ada problem ya, baik dari sisi hukum maupun problem sosial ya, ketika berkaitan dengan pengolahan sumber daya alam khususnya terkait dengan kehutanan ya Prof ya. Banyak aspek yang perlu menjadi perhatian kita semua ya. Mulai dari kebijakan negara yang memang dibilang tidak berpihak, sebagiannya ada yang berpihak Prof, seperti perhutanan sosial gitu ya. Walaupun di tataran implementasinya belum sepenuhnya berhasil ya. Nah, kemudian di sisi yang lain dari sisi masyarakat ya, tentu membutuhkan soal kepastian hukum ya, kepastian perlindungan hukum, karena livelihood mereka ini kan berada tergantung betul dengan kawasan hutan gitu ya. Dan mungkin diskusi yang lain adalah bagaimana kemudian perizinan yang diberikan oleh negara ini bukan hanya pertimbangannya investasi semata ya, atau kepentingan ekonomi semata ya, sebagaimana yang kemudian kita baca ya secara terang benderang di Undang-Undang Cipta Kerja ya Prof, bahwa yang menjadi titik tekan itu investasi gitu ya. Nah, jadi mungkin silakan Bapak Ibu semua untuk mungkin memberikan pertanyaan atau menambah khasanah diskusi kita pada hari ini ya. Karena mungkin kita punya berbagai macam perspektif ya Prof ya, yang akan memperkaya diskusi kita. Silakan, tadi ada Ibu Siti Khadijah dari Unmul tadi ya. Ada ada Bu Neti juga dari dari Bandung ya Bu Neti, ada Bu Ria, monggo, atau Bapak Ibu yang lain, ada Pak Husin juga di sini ya. Silakan Bu Khadijah, ada yang mau disampaikan, mau ditambahkan? Ya, biasanya Bu Neti ini yang biasa Bu ngasih Neti, monggo Bu informasi Neti. yang luar biasa. Ini Pak saya mau Ya. bertanya, memang Ya. betul di Kalimantan. Nah ini nih, saya setuju itu undang-undang anti oligarki itu karena sering memang berkolaborasi. Saya lihat kan ini antara lain Pak ya, kalau di pertambangan itu kan misalnya sudah ada di atasnya itu masyarakat penggarap. Nah kemudian kan mereka itu kan dibebaskan oleh PT yang ada IUP-nya kan. Nah, saya melihat di dalam beberapa kasus di sana kolaborasi. Nah, PT IUP ini nanti memberikan ganti rugi kepada masyarakat
nanti dari uang dia dulu, nanti akan dikompensasi oleh PT kontraktor dan nanti dan seterusnya setelah berproduksi. Tapi yang terjadi di dalam praktek justru sering banget ini kerjasama lagi kontraktor ini dengan PT IUP melaksanakan ganti kerugian ini, padahal tidak berwenang dia untuk membayarkan itu dan tidak ditegur oleh negara. Nah, disitulah lemahnya saya lihat, Prof. Pengawasan yang diberikan oleh undang-undang undang-undang kita itu. Apalagi dengan adanya undang-undang Cipta Kerja sekarang. Nah, yang menjadi persoalan itu begini, Pak. Saya dorong memang terutama yang anak-anak yang lebih muda itu ke arah minat mereka kulihat, Pak ya, ke lapangan itu sangat kurang. Nah, ini bagaimana ini memang betul yang dikatakan Profesor Sapat ini tidak mudah memang membuat undang-undang anti oligarki ini, tetapi kita coba aja dulu seperti apa gitu ya. Karena formalistik doang itu, formalistik aja saya lihat itu udah bagus sebenarnya Undang-Undang 32 ini. Tapi pemerintah sendiri kok masih mengganti ini. Nah, hanya untuk investor. Nah, saya melihat pengawasan ini, kalau pengawasan itu seperti yang sekarang, agak sulit. Tapi saya dorong betul ini mahasiswa bersuara, karena dia kan belum dipangku nih. Belum dipangku mahasiswa ini. Masyarakat memang boleh berkolaborasi, masyarakat sebagian ini belum memahami sepenuhnya hal tersebut lah. Jadi kulihat memang kita juga perlu karena sering banget ini si pihak pemegang IUP ini memberikan kuasa kepada seseorang ini kuasanya ini juga direktur di PT kontraktor itu, jadi semua semua dicakup olehnya. Dan pengawasannya itu ya tentu masyarakat kan maunya hanya dapat uang ganti rugi saja. Yang pro kepada lingkungan itu belum tentu. Nah, itulah mungkin jika memang lingkungan dapat diakui sebagai subjek hukum, maka walinya kan negara. Sementara negara di sini sudah bukan pro ke lingkungan, malah pro ke investor, malah pro ke. Nah, maka saya pikir ya itulah kita yang memahami. Saya memang mencoba memberikan juga Pak syafaat ke orang-orang Dayak itu karena memang terlalu banyak persoalannya saya lihat. Jadi dari sisi pengetahuan atau pendidikan itu lebih diarahkan kepada how to get profit dari sisi money-nya saja, tapi pembangunan berkelanjutannya itu sangat kurang dipahami memang, Prof. Saya lihat sih ya, termasuk dinas lingkungannya, Pak. Dinas lingkungannya itu sudah sudah disumpel lah, Pak, betul-betul aja. Jadi pengetahuan hukum itu terus terang aja yang memparsialkan perdata itu. Jadi ganti rugi, yang penting ganti rugi. Sementara kan ganti rugi di dalam lingkungan itu kan, maaf kalau agak lama ini, itu kan tidak cukup hanya ganti rugi pada orangnya, biaya penanggulangan, biaya pemulihan, beda. Makanya memang mengapa didesain undang-undang ini hampir 30 sekian persen di perencanaan dan pengendalian. Tapi kan sekarang justru lebih kepada penegakan hukum, perdatanya saja, pidananya saja. Nah, karena apa? Sudah berkolaborasi ini pemegang ya kewenangan-kewenangan itu dengan pengawas, yang penting naik pendapatan short time-nya. Nah, inilah kalau dari sisi pendidikan memang masih sangat banyak, saya lihat masih sangat banyak memang tidak memahami hal tersebut. Masih tetap dianggapnya ya udah lingkungan itu nanti bisa baik sendiri. Padahal ini sudah dibang habis-habisan. Jadi pola pikir yang seperti ini
berkolaborasi lagi dengan pemilik kekuasaan, raja, apa itu ketua-ketua adat di sana, ya jadilah memang seperti ini. Dari mana kita memulainya ini kira-kira Prof, rancangan undang-undang anti oligarki ini? Ya, terima kasih ya. Saya setuju itu. Kasusnya terjadi seperti itu. Bahkan kalau kita belajar dari kasus Lumajang, ya, itu kan sampai dipenggal kepalanya si kancil itu tambang rakyat, ya, tambang rakyat yang dibiarkan tanpa izin. Nah, tambang rakyat tanpa izin itu ada di mana-mana. Kenapa? Karena itulah jadi objek mafia tambang. Siapa mafia tambang? Ya ada orang-orang negara di situ, mulai dari RT sampai bupati, kemudian kodim dan seterusnya. Dan dibagi itu. Nah, karena dia bisa nyaman dengan pertambangan tanpa izin, ya dibiarkan begitu, dia dapat. Ya, ada bagiannya. Malah teman saya yang bagi-bagi uang itu, dari pengusaha bagi-bagi uang, kena dia tahan 2 tahun. Nah, di berbagai daerah banyak seperti itu dibiarkan. Dan seharusnya itu perannya bupati untuk penambangan rakyat itu. Bupati membuat wilayah tambang ini kalau ada dibuat, tapi tidak ada bupati satupun yang mempersiapkan wilayah tambang. Padahal itu perintah undang-undang. Ya, jadi kalau untuk rakyat itu nggak ada perhatian, tapi kalau investor ada. Karena rakyat kan tidak bisa memberi apa-apa, tapi investor bisa memberi apa-apa. Ya ini yang barangkali repot. Karena itu saya pikir setelah kegiatan ini, harapan saya sebenarnya ada tim kecil yang mempersiapkan draft itu, entah ditunjuk oleh forum ini atau siapa yang nunjuk. Nah, nanti kita ketemu atau institusinya, ya beberapa institusi ini menyiapkan draft. Itu akan jauh lebih efektif dibanding kita setelah ngomong selesai ya, tidak ada sesuatu yang kita hasilkan. Karena saya punya pengalaman di banyak undang-undang, undang KDRT, trafficking itu, ternyata bisa. Kalau kita bersungguh-sungguh bisa ketemu buat draftnya, meskipun jalannya lama, 7 tahun, 5 tahun, tapi kan ada hasil yang bisa didesakkan ke pemerintah supaya merubah. Kalau ini enggak, semuanya pemerintah bermain atas inisiatifnya. Ya semuanya didorong untuk investasi, yang lain singkirkan aja. Kenapa investasi? Ya dia investasi masuk, ya dia juga dapat. Kalau rakyat yang masuk nggak dapat. Ya ini yang barangkali paradigma berpikir ini ya yang dari pemerintah harus kita bongkar ya yang muncul dari kita ya, ide-ide kerakyatan itu tidak ada yang muncul dari pemerintah karena pemerintah pikirannya sudah berubah ya maka ide-ide kerakyatan misalkan undang-undang yang tadi saya bilang KDRT trafficking itu muncul dari bawah ya karena nggak ada uangnya dan kita desakannya luar biasa urunan ya urunan untuk ke Jakarta dan seterusnya tapi bisa kan nah ini pikiran saya undang-undang anti oligarki itu ya harus bisa dilakukan meskipun tantangannya besar yang kita lawan itu kan ada pengusaha punya uang triliunan dan penguasa yang punya bedil ya jadi tinggal colek-colek aja mafianya itu habisin selesai kan nah oleh karena itu ya harus punya niat yang kokoh dan kuat ya untuk bisa memulai ini. Tapi kalau kita bersatu, terorganisir dengan baik, itu bisa diatasi, betul. Jadi advokasi itu membutuhkan pengorganisasian yang baik dan kuat. Dan kemudian terus dengan kegigihan itu semakin banyak orang stakeholder yang gabung ya. Tapi harus ada yang memulai. Ya, saya pikir itu Pak Endra. Tapi kalau ada yang mau menambahkan silakan. Ini yang teman dari Jatam ini, Unmul ini kan ada Jatam Samarinda ya. Siapa itu? Iya. Silakan, Iya. silakan Bu Siti Khadijah. Iya. Bu Eli juga. Jatam, Pak. Iya, ada Unmul ada dari Jatam, Mbak. Oh, Siapa oke. itu? Sebelum ke Bu Siti ini ada Bu Eli. Silakan Bu Eli. Iya. Selamat sore, Prof. Rahmat, Ya, Mas selamat Eka sore. yang saya hormati. sore. Nun sewu, saya izin tidak menggunakan kamera karena sedang sedikit masuk angin ini. Oh iya. Tapi menarik sekali bahasanya, sehingga mohon izin Prof, mohon izin Mas Edra, ada beberapa hal yang ingin saya
sebetulnya pertanyaan bukan, tetapi sedikit ini apa namanya ya, masalah bagi saya begitu ya mungkin. Tadi terkait dengan oligarki yang disampaikan oleh Prof. Rahmat, terkait dengan keresahan terhadap sumber daya hutan kita begitu ya. Ini apalagi juga tadi disinggung masalah sawit. Ini ada beberapa keprihatinan dari kami memang, Prof. Beberapa waktu kami itu berdiskusi nggih, Prof, dengan salah satu rekan dari Aceh begitu ya, dari Unsiah begitu, tapi dia bukan orang hukum. Yang bersangkutan itu mengerjakan riset tentang sawit. Risetnya itu terkait tentang pelepah sawit yang bisa dijadikan sumber energi. Nah, yang bersangkutan itu mengatakan bahwa sawit itu sangat penting, sawit itu sangat bermanfaat, begitu nggih. Kemudian olahan-olahan sawit itu juga bermanfaat untuk kedepannya, di mana dia juga memaparkan tentang kalau di kita adalah prinsip sustainable development, tapi kalau di apa namanya ilmunya yang bersangkutan itu terkait dengan yang bersangkutan bisa menunjukkan bahwa untuk bicara tentang life cycle assessment begitu ya, penilaian daur hidup berkelanjutannya itu juga tidak menimbulkan emisi, tidak menimbulkan permasalahan terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Nah, yang jadi masalah adalah mereka memiliki tools yang terukur untuk bisa memberikan akurasi penilaian secara kuantitatif terkait dengan tadi penilaian daur hidup berkelanjutan terhadap apa namanya ya, eksploitasi begitu ya, dan eksplorasi yang dilakukan. Nah, yang jadi masalah adalah apakah kita ini yang orang hukum itu bisa untuk memberikan apa ya, Prof ya, kalau kita kan evidence begitu nggak, evidence ya, evidence kita itu kadangkala juga kalau saya berhadapan dengan orang-orang yang secara kuantitatif dan eksak bisa membuktikan itu kadangkala eh, kita yang hanya bicara secara formalitas hukum, material hukum yang teori, ini menjadi bias begitu, Prof. Bias. Saya sendiri tidak setuju ya, waktu itu saya sampaikan bahwa sawit itu, karena saya pernah baca dalam sebuah literatur, termasuk akarnya yang tunggang dan lain sebagainya, kemudian bagaimana apa namanya sedharanya ya, yang merusak sedhara dan lain sebagainya, saya katakan itu merupakan pencemar tanah yang sangat luar biasa. Nah, mereka bisa memberikan evidence secara terukur begitu, Prof. Dengan tools-tools mereka, bahwa mereka mengatakan bahwa pada saat apa namanya ada istilah-istilah yang saya sendiri baru paham dan saya sendiri secara hukum ini juga agak susah untuk mengatakan bahwa oh ini tidak benar, ini pelanggaran, ini merugikan secara hukum. Nah, yang jadi masalah adalah kemarin dengan Mas Edra itu saya juga ikut hadir nggak Mas Edra nggak saat kita di KLHK ya waktu itu bicara tentang penegakan hukum terkait dengan kehutanan, namun penyelesaiannya itu penyelesaian yang non litigasi begitu. Yang kemarin Mas Edra juga bisik-bisik ke saya, wah ini nggak pro natura begitu ya. Nah kemarin juga sempat saya tanyakan, apakah aparat penegak hukum di dalam melakukan penegakan hukum ini juga sudah terkoneksi dengan tadi itu, Prof. Jadi bukti-bukti ilmiah dan lain sebagainya yang bisa membuktikan bahwa wah ini bertentangan dengan prinsip pembangunan lingkungan berkelanjutan. Wah ini bertentangan sekali dengan prinsip kehati-hatian dari para pelaku usaha. Karena pelaku usaha kan punya rapot nggih, Prof nggih, di apa namanya proper atau apa begitu ya, yang ada peringkat-peringkatnya. Dan rapot itu kan berdasarkan tadi penilaian-penilaian tadi LCA dan lain sebagainya. Nah, apakah kita secara normatif itu bisa untuk mengantisipasi hal tersebut nggih, Prof? Karena benturan kita adalah tadi, Prof, ilmu eksak dan artificial intelligence ya, tools-tools yang
nanti dihadapkan kepada kita, oh ini tingkat toksik untuk manusia itu, racun kepada manusianya sangat rendah. Racunnya di tanah juga rendah begitu loh, Prof. Ini saya sendiri kemarin pada saat berhadapan dengan riset-riset dari teman-teman lingkungan yang eksak yang menggunakan tools-tools yang begitu canggih, ini agak susah nggih, Prof, nggih, untuk bisa mengatakan bahwa prinsip sustainable development yang kita pegang itu tidak seperti yang tools mereka sampaikan begitu. Mungkin itu saja, Prof. Ya, Sedikit keresahan saja, nggih. ya, terima kasih. Saya waktunya, orang nggih. hukum tapi dibesarkan dalam bidang lingkungan juga. S2 saya dengan Mbak Ria itu ilmu lingkungan. Jadi pada prinsipnya pembangunan berkelanjutan itu didasarkan oleh prinsip-prinsip ekologi. Salah satu prinsip ekologi itu adalah keanekaragaman ya, tumbuhan di dalam satu hutan jauh lebih bagus karena menghidupi banyak tumbuhan dan banyak satwa-satwa. Tapi kalau monokultur dari hutan ditebang jadi sawit, itu berbahaya, ya. Berbahaya sudah jelas karena apa? Monokultur dia sudah menghabiskan berapa ribu pohon yang lain, ya. Berapa banyak hewan yang sudah dibunuh. Nah, itu bisa diganti enggak? Enggak bisa. Berapa nilainya? Besar. Ya, sehingga keanekaragaman hayati itu dengan merubah hutan dari heterokultur atau yang sangat beragam itu menjadi monokultur. Itu sudah menyalahi prinsip ekologi, mudah aja ya. Jadi tidak kita benarkan. Coba aja itu Sawit Watts ngomong, dia akan tahu itu kelemahannya. Ya, dia menggunakan prinsip-prinsip ekonomi. Kalau prinsip ekonomi ya setelah itu dihitung dari sisi sawitnya tidak berbahaya. Tetapi kalau dilihat dari sisi ekologi, ya berbahaya. Sawit itu menyerap unsur hara tanah yang kuat. Sehingga kalau sudah 50 tahun selesai, maka tanah di situ habis. Kalau mau disuburkan itu biayanya tinggi. Ya. Jadi nggak ada yang bagus dari sawit itu. Jadi kalau kita berpikir 16 juta hektar ya tanah kita yang sudah dihabisin oleh sawit dan hasilnya dikorup, tidak ada yang masuk ke rakyat, tidak ada, rakyatnya jadi buruh, ya. Kemudian diekspor, yang dapat minyak untungnya siapa? Ya pengusaha. Ya. Jadi oleh karena itu sawit itu ya merusak dari sisi ekologi, dia menghadirkan dari sisi ekonomi aja, menguntungkan. Jadi barangkali memang dalam pertemuan itu ya perlu dihadirkan Sawit Watch ya. Sawit Watch ada kajian-kajian tentang bagaimana bahayanya sawit ya. Dalam waktu mungkin saat ini bahayanya sedikit, tapi dalam sudah selesai 50 tahun harus replanting atau penanaman kembali. Saya punya teman bisnis di replanting, bukan hal yang mudah ya. Dia harus ekonomi biaya tinggi ya. Sehingga kalau dari sisi keanekaragaman hayati dia sudah merusak ya, hutannya sudah dibabat ya. Dan saya kemarin ke IKN itu banyak kayu-kayu di sana, hutannya hanya akasia satu macam aja, dan itu ya, kalau satu macam akasia ya itu berbahaya juga. Jadi harus hutan itu tutupan hutan itu harus beraneka ragam tanaman sehingga makhluk-makhluk yang lain juga bisa hidup. Ya, jadi itu dibohongi ya. Dia nampilkan data-data ekonomi, tidak menampilkan data-data prinsip-prinsip ekologi. Ya, saya ingin ketemu dengan mereka ya. Kalau misalkan ketemu, saya akan berdebat dengan mereka. Di mana letak untungnya itu? Ya, saya pikir itu ya. Ya, Mas Hendra, silakan kalau ada yang menambahkan silakan. Makasih Ya. Mbak Eli atas pertanyaannya. Terima kasih Prof. Mas Ede, Ya. matur nuwun. Ya, Sama-sama. tadi saya tangkap tadi soal pembangunan berkelanjutan ya Prof ya. Jadi mungkin sebelum ke yang lain saya juga konsep yang disampaikan oleh Prof Rahmat Safan ini konsep yang radikal ya Prof ya. Kenapa? Karena konsep pembangunan berkelanjutan pun sekarang itu sepertinya mulai pupus lagi tuh ya.
Artinya kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak sesuai dengan apa yang kemudian dicetuskan di dalam dalam konferensi di Johannesburg ya, yang menyatakan bahwa 3 pilar itu harus saling topang menopang satu sama lain, tidak ada yang paling utama gitu ya. Nah, kalau sekarang kan ekonomi yang utama ya Prof ya. Nah, mungkin pertanyaan saya ikut juga menyampaikan pertanyaan ya Prof ya. Iya, iya. Apakah hukum oligarki ini menjadi pisau analisis gitu ya untuk melihat kelemahan dari sebuah kebijakan dan peraturan perundang-undangan, atau memang ini memang ada suatu kebutuhan hukum tersendiri ya, seperti undang-undang anti monopoli gitu ya. Nah, ini semacam undang-undang anti monopoli nih Prof ya. Jadi ada undang-undang anti oligarki gitu ya. Atau memang ada sisi yang harus kita perkuat. Misalnya dalam hukum lingkungan itu banyak sekali prinsip-prinsip hukum lingkungan ya yang memberikan memastikan aspek perlindungan bagi lingkungan, walaupun dalam prakteknya itu tidak berjalan sebagaimana mestinya misalnya. Nah, apakah kebutuhan akan undang-undang anti oligarki ini memang merupakan pilihan yang harus disegerakan, atau memang karena kita perlu mendorong kembali, memperkuat kembali agar prinsip-prinsip hukum lingkungan itu betul-betul dipatuhi gitu. Sebab kalau kita pakai pendapatnya Profesor Munajat Danusaputro itu, bahwa hukum lingkungan itu berguru kepada ekologi gitu ya Mas Prof ya. Nah itu gimana tuh Prof ininya? Ya, Mungkin satu kita kritisi hukum lingkungan kita ya. Tadi saya sampaikan, hukum lingkungan itu kan bekerja dan bergerak atas prinsip-prinsip yang sudah difahami oleh aparat penegak hukum. Ya, jadi baiknya hukum itu baru baik betul kalau aparat penegak hukumnya paham dan memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang itu. Tapi dalam beberapa kasus hukum lingkungan itu mati. Kenapa? Kenapa? Karena aparat penegak hukumnya dimatikan juga oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi nggak bekerja. Saya sudah datang ke Mas Ahmad Santoso, ke Endro Sugianto, perancang Undang-Undang Lingkungan yang 32 itu. Dia memang bilang, Pak ini kemajuan Pak, bahwa Undang 32 2009 ini premium remedium, hukum pidananya kuat. Ya. Tapi waktu itu saya bilang, kuat untuk negosiasi. Kalau aparatnya nggak baik, dinegosiasi. Kamu akan sampai pidana loh ya. Nah apa yang terjadi kalau pengusaha gitu kan? Ya sudah, Bapak mau apa? Ya sudah dinegosiasikan, selesai. Jadi keberadaan undang-undang lingkungan yang baik itu tidak didukung oleh aparat yang baik. Sehingga ya bermainlah negosiasi. Dan sekarang sudah bergeser, bukan premium remedium, tapi administrasi. Ya, kerusakan lingkungan, semuanya hanya disanksi administrasi. Kadang nggak ada sanksinya. Ya, seperti buku saya Hukum Pidana Lingkungan yang hasil penelitian itu. Itu satu bukti. Nah, yang kedua, kenapa harus anti oligarki? Itu memang mimpi ya, mimpi saya dengan teman-teman. Dulu undang-undang anti korupsi itu enggak ada. Tapi korupsi jalan terus. Ya, akhirnya apa? Pembangunan tidak berjalan dengan baik kalau korupsinya tinggi. Rakyat tidak bisa sejahtera kalau korupsinya tinggi. Maka kemudian orang pertama ada ICW, Indonesia Corruption Watch. Akhirnya ada KPK. Nah, itu bayangan saya ke depan seperti itu. Sekarang nggak ada memang undang-undang anti korupsi. Tapi lihat itu pelaku investor dan pejabat. Ngabisin sumber daya. Apa dibiarkan? Ya, tadi sudah saya bilang bahwa Mahatma Gandhi bilang bahwa bumi ini nggak cukup untuk para orang-orang yang serakah. Nggak cukup. Ya, mereka akan terus ngambil. Kapitalisme kita itu nggak ramah lingkungan. Apa yang bisa mengendalikannya? Ya harus tuntutan dari bawah, dari kita. Pejabat nggak akan mikir itu. Nggak akan mikir ada undang-undang ini. Bahkan yang memikirkan itu yang dikejar-kejar. Ya, saya sudah merasakan hasilnya ini. Tapi ini ya karena belum terorganisir dengan baik. Nah, oleh karena itu saya bilang ini harus diorganisir dengan baik. Supaya seperti undang-undang anti korupsi.
Undang-undang anti korupsi aja nggak seberapa besar. Ini besar, itu sudah merusak lingkungan, merusak HAM. Yang kaya orang-orang itu saja, rakyatnya semakin miskin. Apa kita diamkan? Ya, banyak data yang menunjukkan itu sudah. Jadi saya pikir meskipun itu kelihatannya masih mengambang-ambang, ya harus kita konkretkan. Ya, harus kita konkretkan. Saya punya teman di kelas Jakarta, ya ingin mengkonkretkan ini juga. Nah, kalau kelas ini juga PHLI ini juga bergabung, ayo Mas, sama-sama kita organisir. Kita buat RUU itu. Ya, jangan menunggu terlalu lama. Ya, dalam waktu 10 tahun sumber daya alam kita habis loh dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu. Karena mudah, cari izinnya mudah. Tanyakan pada Bu Neti, izin itu dijual belikan sekarang. Orang buat PT ini nih ngurus izin dijual. Siapa yang menjual belikan? Ya pejabat-pejabat. Ya, jadi kita harus tahu realitasnya seperti ini dihadapi dengan cara apa. Kalau enggak ya semuanya seperti teman-teman saya di kampus, bungkam semua. Ya, ya guru, nggak usah gerak. Ya makanya tadi saya bilang intelektual itu dibutuhkan, bukan ilmuwan. Menghadapi situasi kayak gini membutuhkan cendekiawan, bukan ilmuwan. Kalau ilmuwan ada di lab dan membuat jurnal. Tapi kok cendekiawan dia turun untuk menyelesaikan persoalan ketidakadilan di masyarakat. Nah, itu tidak banyak. Ya bagaimana banyak ya kita sendiri yang harus ngawali. Ya, ya saya pikir teman-teman yang memiliki komitmen ya harus segera diorganisir untuk bisa bertemu dan menyiapkan naskah draftnya. Meskipun pelepotan nggak apa-apa, nanti kan terus didiskusikan. Ya, begitu Mas Edra. Ya, monggo Bapak Ibu yang lain, semakin hangat ini diskusinya. Sambil menunggu berbuka Bapak Ibu. Salam lagi Prof ya. Saya melihat satu. Kalau kita bicara, karena basis saya kan di lingkungan tapi di tambang ya, kaitannya dengan pertambangan batu bara di Kalimantan Timur. Saya memang bukan LSM sih, saya pure dosen Fakultas Hukum Universitas Munawarman, Pak Prof. Jadi yang perlu saya lihat adalah bahwa desain perubahan Undang-Undang Nomor 5 2009 menjadi 3 2020 dan pasca Undang-Undang Cipta Kerja, hal yang paling membuat saya agak miris itu adalah bahwa negara itu sudah mengkontak dalam bentuk yang namanya strategis nasional untuk energi ya, kalau saya di bidang energi. Nah, saya melihatnya begini, bahwa negara itu mengatakan bahwa apapun yang terjadi di negara ini, kalau negara butuh, maka boleh melakukan apapun. Nah, salah satunya adalah kerusakan dan deforestasi lingkungan. Itu yang saya lihat, Prof. Ya, suaranya terputus ya. Hanya untuk pembangunan berkelanjutan, tapi untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Nah, ini yang menurut saya berubah. Dalam konteks itu sih, yang menurut saya itu berubah. Suaranya terus itu ya, Prof? Karena Ya, ini bisa agak ditangkap. stabil. Halo. Halo, Ya, halo ya, Bu keluar, Siti Khadijah, keluar bisa suaranya. didengar ya? Prof, mungkin saya coba ulangi Prof pertanyaan dari Bu Siti ini, Siti Khadijah, bahwa dia melihat desain perubahan Undang-Undang Minerba ya, kemudian diikuti dengan Undang-Undang Cipta Kerja, itu desainnya bukan lagi desain pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 itu dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tapi di sini dia melihat desainnya adalah negara butuh. Negara butuh kemudian nanti dilabeli dengan misalnya dengan proyek strategis nasional ya, yang kemudian bisa menerobos beberapa peraturan perundang-undangan. Contohnya yang paling jelas itu tata ruang, Prof. Ya, Undang-undang tata ruang, Perda tata ruang itu jelas sekali dikatakan kalau pola ruangnya, struktur ruangnya belum sesuai dengan proyek strategis nasional, maka persetujuan substansinya itu diberikan oleh menteri ya, dan berdasarkan
pola ruang dan struktur ruangnya disesuaikan dengan rekomendasi menteri nanti gitu ya. Jadi walaupun dia tidak sesuai dengan Perda RT RW, asal ada rekomendasi menteri ATR BPN selesai. Nah, jadi itu yang saya tangkap, Prof. Ini gimana nih kok desainnya jadi berubah gitu. Harusnya desain pasal 33 ayat 3 sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, tapi sekarang enggak. Negara butuh negara pun mungkin ada dalam tanda kutip ya, Prof ya. Ya, jadi Ya, betul kata Mbak Indra tadi ya. Jadi negara butuh, tetapi kebutuhan negara kan juga dibatasi oleh konstitusi. Ya, nggak boleh seenaknya. Ya, saya menjadi ketua tim peneliti IKN itu hampir seluruh pejabat lokal nggak pernah diajak bicara. Iya, nggak pernah diajak bicara. Ya, Dinas Lingkungan Hidup ini Bupati. Padahal harusnya apa? Peran serta masyarakat itu menjadi penting. Ya, jadi mestinya meskipun itu proyek nasional yang punya otoritas khusus, ya dibicarakan dengan orang di sekitar situ. Sama dengan rumah kita dimasuki orang tanpa bicara dengan kita. Iya. Kulon nuwun nggak ada, ketuk pintu nggak ada. Makanya dia bilang begini, orang-orang di Samarinda sama Balikpapan, nggak tahu Pak itu otorita IKN. Nggak tahu mereka. Nah, oleh karena itu ini lagi-lagi saya mengingatkan betul, pejabat publik itu acuannya ke negara. The moral reading of the constitution. Ya. Pengendali moral mereka itu konstitusi. Jangan abaikan. Tetap pasal 33 ayat 3 didengar, diperhatikan, sehingga dibicarakan dengan masyarakat dulu. Jangan masyarakat ini proyek negara, masyarakat ditinggal. Masyarakat setempat. Ya, nah, mimpi saya dan teman-teman yang menulis buku itu, ya kenapa mimpinya harus diperlama? Ya, konstitusinya sudah jelas dilanggar pasal 33 ayat 3 untuk kemakmuran rakyat. Kenapa negara mengubah kebutuhannya sendiri terpenuhi? Bayangkan IKN itu kan untuk pejabat, bukan untuk rakyat. Ya, pejabatnya dipindah ke sana, iya kan? Bukan untuk rakyat itu. Nah, rakyatnya nggak diajak ngomong. Ya, jadi pasal 33 menjadi dasar bagaimana undang-undang oligarki itu harus diwujudkan untuk supaya terpenuhi. Orang mengelola sumber daya alam ini bukan untuk orang tertentu, tapi untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu harus dibagi ya. Ketika sumber daya alam sudah dikelola harus dibagi 5. Ya, 5 stakeholder dapat. 1 ya, petambangnya, 2 pemerintah pusat, 3 pemerintah daerah, ya, 4 rakyat sekitar tambang harus dapat. Yang kelima siapa? Ya lingkungan kan sekitar tambang. Ya, oleh karena itu dana mitra lingkungan itu jangan diserahkan kepada orang yang nggak jelas, itu bukan persoalan privat. Dana mitra lingkungan itu bagian dari distribusi dari perolehan yang dilakukan oleh pengusaha ketika dia mengeksplorasi tambang atau hutan ya. Jadi masukkan ke sana, kalau menterinya berada tambang ya ISDE, kemudian kalau kehutanan ya KLHK begitu. Sehingga dengan demikian setelah selesai dia dikembalikan. Nah, oleh karena itu tidak bisa menunggu lama, harus segera dimulai ya. Nah, tadi sudah saya katakan ada lawyer di Jakarta yang lawyernya besar juga, ya membiayai kampanye ini, kampanye hukum oligarki ini. Kalau nggak keburu, ya habis duluan. Terus undang-undang ini nggak ada artinya kalau sudah habis. Ya kan? Kalau udah habis apanya? Sekarang mumpung masih ada, supaya tidak dihabisi pengusaha dan pemerintah yang serakah. Ya, pemerintah kita itu selalu memikirkan untuk dirinya, bukan untuk rakyatnya. Ya, saya pikir itu. Oke. Bapak Ibu yang lain ada yang mau menanggapi atau bertanya atau menambahkan perspektif kita untuk diskusi tentang undang-undang anti oligarki ini? Sembari menunggu ya Prof. Tadi saya menguji ya mahasiswa bimbingan yang sengaja memang kita dorong untuk mengkaji soal undang-undang IKN, Prof. Jadi yang diangkat itu adalah soal konstitusionalitas hak guna usaha dan hak guna bangunan, Prof. Dalam undang-undang IKN ya. Karena di sana kita tidak mempersoalkan akan hak pengelolaan ya,
Karena dalam praktik hukum kita, hak pengelolaan ini kan bagian dari salah satu bentuk implementasi hak menguasai negara ya. Namun yang jadi persoalan itu, ada norma dalam Undang-Undang IKN itu yang berbeda sekali dengan Undang Pokok Agraria. Ya, Padahal Undang-Undang Pokok Agraria ini merupakan acuan. terjemahan atau pengatur lebih lanjut ya, amanah konstitusi ya. Nah, yang memang menekankan bahwa negara menguasai dan penguasaan negara itu untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Nah, kalau dalam Undang-Undang IKN itu kemudian membuat aturan yang spesialis, Prof, lex spesialisnya gitu ya. Jadi untuk HGU itu 190 tahun dan untuk HGB-nya 160 tahun gitu kan. Nah, ini yang kemudian ditenggerai, ini semacam karpet merah ya. Ayo siapa yang mau ke IKN gitu ya. Nah, ini HGU-nya ada 160, HGB-nya 160 tahun gitu ya. Sehingga apakah ini dalam buku Prof itu tentang hukum oligarki, ini model-model pola-pola yang disusupi kalau menurut saya. Artinya kan kalau kita masih konsisten mengatakan Undang-Undang 590 itu sebagai undang-undang pokok gitu ya, undang-undang pokok yang kemudian memberikan norma konstitusi lebih lanjut ya, bahwa itu ada berbagai macam hak-hak atas tanah, diantaranya ada HGU dan HGB. Harusnya kan Undang-Undang IKN pun harus tunduk dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria. Kalau kita lihat, pernah dulu di Undang-Undang Penanaman Modal, Prof, itu muncul angka 90 tahun ya, HGU ya. Jadi pemberian HGU itu otomatis 90 tahun dan itu sudah diuji oleh Mahkamah Konstitusi, dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian dalam Undang-Undang IKN muncul lagi. Nah, tapi sayangnya MK nggak berani. Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian salah satunya juga melahirkan IKN gitu ya. Itu kemudian ya mungkin perlu diuji lagi gitu, Prof. Diuji terkait dengan konstitusionalitasnya itu tadi ya. Itu mungkin tambahan, Prof. Jadi dalam teknik pembuatan undang-undang, prinsip-prinsip itu kan harus dipegang. Katanya yang salah satu prinsipnya ya di benchmarking ya. Apakah negara-negara lain itu pernah melakukan model yang sama dengan yang dibuat oleh pemerintah kita? Ya, kalau kita mundur ke sejarah, Belanda aja hak guna usahanya waktunya 30 tahun, penjajah padahal. Iya kan? Penjajah padahal. 30 tahun. Masa Maksimal kita, 60, Prof. Iya, maksimal berapa? 60 kan? 60. Iya, 60, 30 diperpanjang sampai 60. Tetapi kita negara merdeka ya, kok bisa melampaui kepentingan penjajah. Yang kedua, Richard Posner itu dalam ekonomi yang sangat terbatas. Sekarang ini hutan sumber daya alam kita kan terbatas. Ya, tidak melimpah kayak zamannya Belanda. Ya, sudah lama itu. Dan kita terbatas lah. Menurut Richard Posner ya harus dibatasi, nggak usah terlalu lama. Aneh. Ya, hukum ekonomi kan begitu, dalam sumber daya terbatas ya harus dibatasi. Jumlah orang, jumlah waktu dibatasi, jangan dibiarkan terlalu lama. Ini yang nggak benar. Kemana MK dengan persoalan ini? Ya, diem aja, sudah dituntut dibatalkan, tetap nggak dibatalkan. Undang-undang ini muncul kembali. Jadi tetap rujukannya konstitusi dan pemerintah tidak boleh menyimpangi. Meskipun ini ada otoritas khusus, ya otoritas khusus yang merusak ya. Hasil studi saya menunjukkan banyak PR ya untuk IKN itu. Banyak PR. PR-nya satu air ya. Penyediaan air bersihnya dari mana ya. Kemudian dia harus bangun dam atau bendungan. Tanahnya tanah milik siapa ya. Kemudian tutupannya, hutannya sejenis akasia, harus diganti dengan hutan yang heterokultur, bukan monokultur. Dan juga cara-cara AMDAL yang dilakukan kemarin, hasil penelitian tim saya yang dari MIPA, banyak yang tidak lengkap. Sehingga kalau dilengkapi itu ada jasad ya, di IKN itu ada jasad yang menunjukkan bahwa IKN itu kalau tidak dipenuhi unsur-unsur tertentu pusat bahaya. Jadi bisa banjir, bisa ini, bisa itu. Iya, ada itu. Ya.
hewan-hewan tertentu menjadi penanda. Apakah IKN itu tidak ditimpa bahaya ke depan apa enggak? Ada itu diukur. Nah, dia lulusan Belanda, tahu kalau ada jasad ini mesti ini nggak berlangsung lama kota ini. Kalau tidak dilakukan aktivitas penghutanan, aktivitas ini itu dan seterusnya. Jadi PR-nya banyak IKN itu, ya. Silakan Bapak Ibu. Monggo, silakan. Mungkin menambahkan atau mempertajam ya diskusi kita hari ini dengan menyampaikan gagasan-gagasan atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti menjadi PR kita bersama ya. Tadi saya catat ya apa yang disampaikan oleh Prof. Safa tadi soal pisau analisis yang disampaikan oleh Richard A. Posner ya, Prof ya, terkait melihat bagaimana melihat hukum itu dalam perspektif ekonomi ya, Prof ya. Nah, tadi intinya bahwa perlu ada pembatasan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam ya, karena sumber daya alam itu juga terbatas ya. Yang mungkin menjadi pertanyaan kita semua ya, apakah boleh sebuah undang-undang baru ya dengan dasar ini semacam lex specialis, kemudian menyimpangi undang-undang yang terdahulu, yang kemudian undang-undang terdahulu itu merupakan undang-undang organik ya, undang-undang yang kemudian menerjemahkan secara langsung pasal 33 itu yang menentukan berbagai macam hak, termasuk waktu pemberian haknya gitu ya. Kemudian beberapa puluh tahun kemudian muncul undang-undang baru yang kemudian membuat baru yang kemudian apa ini tidak bertentangan dengan konsep hak menguasai negara itu yang pada dasarnya memastikan bahwa negara harus berdaulat atas sumber daya alam gitu kan. Kemudian kedaulatan negara atas sumber daya alam itu memang didedikasikan untuk rakyat, untuk masyarakat. Maka dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu disebutkan land to the tiller ya, tanah adalah untuk petani ya. Nah, praktek hari ini ya petani kita punya tanah yang banyak yang di bawah 0,5 hektar ya, atau bahkan tidak punya tanah ya Prof ya. Bahkan tidak punya tanah menjadi buruh tani, kemudian dia berganti profesi ya dari petani menjadi buruh gitu ya. Dan kemudian terjadi urbanisasi ke kota ya, dari desa pindah ke kota. Nah, bagaimana Prof melihat itu ya? Mungkin Bapak Ibu juga ya. Jangan sampai kemudian selalu ada selalu ada pembenaran ya dari sisi ekonomi ya Prof ya, bahwa kita ini pasca COVID gitu ya, kemudian persoalan ekonomi kita yang belum membaik, ada hutang yang harus dilunasi dan sebagainya gitu ya. Dan mungkin perlu juga tuh Prof untuk mengkaji perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh negara kita ini. Mungkin saya pernah mendengar beberapa teman-teman ya mungkin di Departemen Hukum Internasional itu, atau teman-teman yang concern melihat bagaimana negara berhubungan dengan donatur asing ya, atau funding gitu ya. Itu ada namanya LOI ya Prof ya, Letter of Intent ya. Nah, apakah ini terbuka ke publik nggak Prof? Terkait dengan komitmen bawah tangan ya, atau komitmen yang tidak diketahui oleh masyarakat kan. Nah, sehingga itu yang menjadi syarat kalau mau kami bantu dengan pembiayaan, dengan hutang, negara Anda harus menyetujui ini gitu. Nah, persetujuan-persetujuan itu kan kita tidak tahu apakah itu juga termasuk terkait dengan komitmen eksploitasi sumber daya alam atau perizinan gitu ya. Karena kalau kita lihat sekarang itu bukan hanya mafia tambang aja Prof, artinya mafia itu udah dimulai dari mafia perizinan gitu ya. Kita senang sebenarnya waktu itu ada gebrakan dari KPK ya, melihat tindak pidana korupsi itu bukan hanya tindak pidana yang
secara umum dipahami ya, tapi juga yang lebih ininya kan sebenarnya tindak pidana terkait dengan sumber daya alam ya. Nah, dan saya lihat kita belum ada penegakan hukum ya Prof ya, terkait dengan misalnya gini, dalam undang-undang tata ruang itu pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang itu dipidana ya, pejabatnya dipidana gitu, tapi memang tidak ada mekanisme hukum ya atau penegakan yang memang betul-betul bisa memastikan bahwa pengambil keputusan ini dia juga akan pikir beratus-ratus kali ya untuk mengambil keputusan itu. Kalau sekarang kan hanya diajukan gugatan ke PT UN kemudian dibatalkan, selesai gitu. Jadi aspek pidananya nggak ada di situ, cuma dilihat dari aspek administratif saja. Ini sembari menunggu Bapak Ibu yang lain ya Prof ya, ini mohon ini. Ya. Iya, ada prinsip dalam tata kelola lingkungan ya yang harus diperhatikan negara yang disebut dengan good environment governance ya. Ada 12 pilar itu. Jadi kalau negara memperhatikan itu aman lah lingkungan kita ini. Bukan nggak tergarap tapi aman. Yang pertama adalah transparansi. Nggak boleh ada kaitannya dengan tata kelola lingkungan disembunyi-sembunyikan. Ada mau bangun nuklir bilangnya bangun bendungan air tata kelola air ya, nuklir ya sampaikan nuklir supaya rakyat tahu ya, nggak boleh, harus transparan. Yang kedua akuntabel ya, harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum ya. Nah kalau dia main lipat-lipatan ya kan repot, yang repot siapa nanti ya rakyatnya, dia dapat enak tapi rakyatnya nggak dapat. Dan masih banyak yang lainnya yang kalau itu diperhatikan saya pikir ya negara-negara kayak Jepang sudah menerapkan itu. Ya sehingga di Jepang itu kalau ada hakim yang ditangkap tangan tertawa dia. Tertawa betul. Nggak ada hakim ditangkap tangan itu di sana. Jujur-jujur hakimnya. Ya, hakim telat bayar pajak aja dimuat media dia mundurkan diri. Telat bayar pajak. Ya, apalagi korupsi nggak ada. Ya, jadi kalau hakim tangkap tangan, hakim di sana pada tertawa. Ya, jadi aparat kita ini memang banyak harus dibenahi ya supaya tidak pikirannya untuk kepentingan personal dirinya aja, tapi ya semua pejabat itu diangkat untuk melayani rakyat sebenarnya. Nah, kalau Baik para Prof, ini ada ya enak. pertanyaan dari Mas Pur. Silakan Mas Pur. Ya Mas Purnawan ya. Ya, saya memang sengaja mancing-mancing nih Prof. Silakan Ya, Mas Pur. Mas Purnawan. sudah berbuka ini. Ada. Silakan Mas Pur. Siap-siap berbuka. Satu pertanyaan lah Mas Pur. Atau Wah, ini ya saya dibaca ini. tambahan. Saya itu pendengar yang Iya, baik ya. sebetulnya ini. Oke, Prof. Rahmat Syafaat. Ya. Saya pikir apa yang gagasan yang disampaikan Prof menarik sekali. Apalagi tadi ajakan-ajakan bahwa sebagai akademisi juga melakukan akademisi yudisium gitulah kira Pak, bahwa kesalahan besar kita itu masih menganggap sumber daya alam hutan itu misalnya itu sebatas pada teks-teks normatif yang ada di dalam undang-undang kehutanan kan gitu. Jadi di situ hanya mengatur tumbuh-tumbuhan, bentang alam, kemudian juga satwa, hanya sebatas itu. Sementara kita lupa bahwa sumber daya alam kita itu bermakna yang lebih luas, melekat di dalamnya juga hal-hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan budaya, kultural. Bahkan hutan itu adalah alamat kebudayaan. Begitu kalau saya mengutip apa yang disampaikan oleh PM Laksono, bahwa di dalam hutan itu adalah sumber daya alam lebih luas itu adalah rahim rahim reproduksi kebudayaan. Masyarakat adat itu melekat bersama sumber daya alam yang ada. Nah, nilai sumber daya alam yang tinggi adalah
ketika di kawasan itu melekat juga seperti keping mata uang, ada kawasan keanekaragaman hayatinya juga kultural. Jadi kita ini tidak sekedar mega diversity country, tapi juga mega cultural country. Nah, itu yang sering terlupakan oleh para pengambil kebijakan bahwa sebelum Belanda datang, sebelum Indonesia merdeka, di situ sudah ada masyarakat adat dengan segala aturan-aturannya yang dia melekat menjadi satu dengan kawasan itu. Nah, begitu Belanda pergi, harusnya ini juga sepertinya kembali ke asal. Nah, yang terjadi adalah kemudian hal-hal seperti itu. Begitu saya mengomentari sedikit saja ini karena saya juga mau diundang kawan-kawan ini untuk sebuah diskusi dan ngabuburit. Saya setuju dengan aktivitas advokasi oleh akademisi, tidak kering sekedar mengajar saja begitu, Prof. Rahman Safaat. Saya sepakat begitu, juga Prof. Andri kapan hari juga mengajak kita misalnya menjadi sahabat pengadilan begitu, yang beberapa hal bisa kita lakukan. Begitu Prof. Rahman Safaat. Saya Terima kasih. begitu. Salam Terima juga kasih dari banyak. Dr. Zairusan. Salam dari Dr. Zairusan. Ya. Ini beliaunya ada di samping saya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum Ya, sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter Endra, saya Waalaikumsalam. sudah berkomentar. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Ya, Mas Pur. Ya, selamat ngabuburit. Buka Ya, puasa. sudah. Waktunya habis. Prof, waktu sudah nggak terasa ya, udah jam 5. Mungkin untuk menutup diskusi kita kali ini, saya minta kepada Prof untuk closing ya, Prof ya. Dalam durasi ya 2 menit lah, Prof, maksimal, agar kemudian bisa kita memframe diskusi kita pada hari ini, apa yang kemudian perlu kita lakukan ke depan. Monggo, Prof. Ya, orang itu berhasil kalau dia mampu memanage waktu dengan baik. Nah, hidup di dunia kita itu tidak lama ya. Dalam Al-Quran sebentar lagi kiamat itu. Jadi kalau ada kebaikan-kebaikan segera laksanakan. Oleh karena itu kalau ini dipandang baik ya segera aja kita wujudkan. Kalau dipandang nggak baik ya buang aja jauh-jauh. Ya. Tapi kalau menurut saya, kalau ini dianggap tadi Mas Purnawan, Bu Neti, ini baik. Ya segera aja nanti PHLI ya dengan berkolaborasi dengan institusi lain segera mewujudkan. Ada kelompok kecil yang segera menyiapkan naskah draft itu. Ya, dimulai dari mana ya biar kelompok kecil itu nanti memikirkan. Ya, saya pikir itu aja. Ya. Baik, terima kasih Prof. Profesor Rahman Safaat yang sudah 1 jam lebih ya bersama kita semua untuk mendiskusikan terkait bagaimana membangun hukum sumber daya alam kita ke depan yang anti oligarki ya, karena memang negara kita bukan negara oligarki ya, Prof ya, tapi negara hukum, negara demokrasi, negara yang kemudian menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan ya. Nah, jadi tentu apa yang digagas oleh Prof. Rahman Safaat ini bukanlah suatu hal yang berbeda dengan apa yang kemudian digariskan oleh para pendiri negara kita ya, yang kemudian secara tegas mengatakan bahwa kalau mau membangun ekonomi, bangunlah ekonomi yang populis ya. Kalau mau membangun sumber daya alam, bangunlah sumber daya alam dengan masyarakatnya gitu ya. Dan tadi ada satu poin yang beliau sampaikan bahwa kita sebagai akademisi jangan menjadi akademisi kupu-kupu ya, Prof ya. Kalau di mahasiswa itu ada mahasiswa kupu-kupu ya, kuliah pulang ya. Nah, jadi harapannya kita juga menjadi akademisi yang bukan kupu-kupu ya, non kupu-kupu ya, tapi kemudian ikut memikirkan bagaimana bangsa kita ini semakin baik ke depan. Nah, tentu satu hal yang menjadi tugas kita mengkritisi secara akademisi ya, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan nyata ya untuk kemudian merubah sesuatu hal yang pada negara yang lebih baik. Dan mudah-mudahan tentu kita berharap pengelolaan negara kita, pengelolaan sumber daya alam kita kemudian tidak melenceng jauh dari konstitusi kita ya. Dan satu poin tadi yang disampaikan oleh
Mas Pur ya, bahwa hutan itu jangan hanya dipandang sebagai teks-teks normatif saja yang kemudian dalam tanda kutip legitimasi atau legalitas dari penguasa untuk melakukan apapun, tetapi di dalam hutan itu ada kebudayaan, ada masyarakat adat, ada berbagai keanekaragaman hayati yang bukan hanya untuk masyarakat sekarang, tapi juga jauh-jauh untuk masyarakat yang akan datang. Mungkin itu Bapak Ibu semua. Terima kasih pada Profesor Ahmad Sapaat, pada pengurus PHLI, pada Bu Neti, Bu Eli, Mas Pur, Bapak Ibu dari berbagai belahan Indonesia ya, dan dari adik-adik yang mengambil Pak S1 ya, program S1. Mudah-mudahan nanti diskusi ini sebagai pemantik atau sebagai pemicu untuk menulis tugas akhir ya terkait dengan hukum sumber daya alam ini. Saya sebagai moderator yang diberi tugas ya oleh ketua umum ya, mohon maaf atas segala kekurangan ya di sana sini. Oleh karena itu kita berdoa sama-sama Prof, semoga Indonesia menjadi Amin. negara yang betul-betul dipertimbangkan, diakui ya, bahkan dikatakan Amin. menjadi 4 negara terbesar di dunia ya ekonominya gitu ya. Amin. Dan kita berharap juga apa yang kita lakukan ini punya nilai ibadah, Prof. Amin. Amin. Sehingga mungkin yang yang harusnya baca Al-Quran gitu ya, harusnya ikut pengajian PHLI gitu ya. Mudah-mudahan ini Ya. jadi nilai ibadah untuk kita semua. Dan satu hal yang perlu kita sampaikan, apa yang kita lakukan ini bukan dalam rangka membuat makar ya Prof ya, tapi dalam rangka Ya. kecintaan kita bagi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Amin. Mari Prof sama Bapak Ibu semua kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat sore, selamat berbuka puasa. Ya. Saya Terima mohon maaf kasih. dan mohon izin, Sampai Prof. ketemu Bu Neti Ya. semuanya. Terima kasih Mas Pak Hukum. Prof semuanya. Ya. Ya. Ya, Ya. Pak Indra, matur nuwun. Ya. Ya. Sampai ketemu Mungkin, lagi ya. Ya, foto-foto Terima mungkin kasih. sudah diambil oleh panitia ya Prof ya. Ya, kelihatannya sudah ya. Mungkin diambil dulu foto-fotonya 1-2 kali gitu Oh ya, untuk sudah. dokumentasi kita. Ya, silakan. Ah. Apa panitianya? Tinggal 28 orang sebenarnya tadi. Oh ya, ada saya 70. ini aja Prof, saya screenshot aja. Ya, ya, silakan. Oke. Oke, terus satu lagi. Sebentar Bapak Ibu, sebagai dokumen kita. Oke, demikian kita Ya, terima kasih tutup banyak. dengan membaca kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.